Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Kairani Andita yang akan menyapa Anda di program Sapa Bengkulu. Sebuah program yang akan menyapa Anda dalam dialog dan talk show yang informatif dan menarik. Selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, saat ini umat muslim tengah menjalani ibadah bulan suci Ramadan dan tentu masyarakat ingin lingkungan yang aman dan tertib selama bulan Ramadan ini agar ibadah yang dijalani menjadi khusyuk. Maka dari itu sangat perlu peran Polri dalam menjaga lingkungan yang aman dan tertib. Kali ini saya tidak sendiri karena di sebelah saya sudah ada Bapak Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Sudarno. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar hari Warahmatullahi ini? Wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Gimana Baik. Pak puasanya hari ini? Alhamdulillah kita bisa puasa hari ini dengan suasana sukacita, suasana gembira. Hikmat ya Pak ya? Iya. Iya. Untuk menjalani ibadah puasa. Iya. Talk show kali ini pemirsa di rumah banyak yang belum tahu apa itu Kamtibmas di yang Polri upayakan gitu Pak. Setelah itu peran Polri ini di dalam Kamtibmas itu apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, Kamtibmas itu apa dan peran Polri di dalamnya apa gitu? Ya, jadi Kamtibmas itu kalau kita bicara tentang Kamtibmas itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, di mana di pasal 1 itu sudah dijelaskan panjang lebar sebenarnya, di mana intinya adalah Kamtibmas itu suatu kondisi dinamis di mana masyarakat bisa beraktivitas dengan baik, masyarakat bisa melakukan kegiatannya tanpa ada satu gangguan. Selain itu juga ada potensi-potensi agar kita semua bisa menjaga keamanan, bisa menjaga ketertiban, kemudian penegakan hukum bisa terjamin, sehingga proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Tujuan kita adalah kesejahteraan dari masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar itu bisa terwujud. Karena Kamtibmas itu merupakan modal dasar untuk terselenggaranya suatu pemerintahan agar masyarakat itu bisa beraktivitas dengan Nyaman, aman, tertib, tanpa ada gangguan, baik itu pada saat siang, malam, atau dalam kondisi apapun, semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau tadi Mbak Caca bilang, apa sih peran Polri di dalam Kamtibmas ini? Peran Polri dalam Kamtibmas sesuai dengan amanat undang-undang kepolisian, itu Polri itu kan mempunyai 3 tugas pokok. Salah satunya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selain penegakan hukum, ya kan, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Salah satunya adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Amanat itu harus kita jalankan seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang jumlahnya sekitar hampir 400 sampai 500 ribu yang tersebar di seluruh pelosok mulai dari kota sampai ke kampung-kampung. Nah, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban kita tentu banyak upaya-upaya yang kita lakukan. Baik itu sifatnya yang preemptif, kemudian preventif, maupun penegakan hukum. Nah, upaya-upaya preemptif yang kita lakukan seperti sering kita ini salah satu upaya mengedukasi masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu ikut berpartisipasi, menyebarkan informasi itu pun salah satu upaya preventif untuk terjaminnya Kamtibmas di masyarakat. Nah, terima kasih ini Kompas TV bisa bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan satu informasi kepada masyarakat. Kemudian upaya-upaya preventif yang kita lakukan itu banyak. Salah satu contohnya adalah bentuk yang nyata kita melakukan patroli. Patroli yang dilakukan secara rutin oleh anggota-anggota kita, baik itu oleh anggota Sabara, anggota lalu lintas, ataupun anggota-anggota yang lain yang melakukan patroli. Kemudian penegakan hukum itu kalau sudah misalkan upaya preemptif, kemudian preventifnya sudah jalan,
tetapi masih ada tindak pidana, upaya kita adalah kita berupaya untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tetapi memang kita tidak bisa mengungkap secara keseluruhan seluruh tindak pidana karena keterbatasan dalam hal misalkan buktinya kurang cukup, ya kan, karena saksinya nggak ada sehingga kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi kita tetap berupaya untuk melakukan penegakan hukum, berupaya semaksimal mungkin kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita berupaya untuk melakukan pengungkapan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Oke. Itu sekelumit kecil. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak, kejahatan seperti apa yang banyak bersinggungan dengan masyarakat kira-kira Pak? Ya, kalau di Kota Bengkulu ini kan sebagai barometer di provinsi. Karena kota provinsi, semua etnis ada di sini, masyarakatnya juga cukup majemuk dari apapun ada di sini, profesi apapun ada di Kota Bengkulu. Lengkap ini. ya Pak? Ya, lengkap. Sehingga kejahatan itu seiring dengan kemajuan dari masyarakat. Semakin masyarakat maju, maka semakin masyarakat aktivitasnya semakin banyak, kejahatan juga akan semakin banyak. Ya Pak? Iya, karena di Bengkulu ini, di Kota Bengkulu ini penyumbang separuh dari kejahatan di Provinsi Bengkulu. Berarti kriminalnya cukup tinggi ya Pak ya? Ya ada. Cukup tinggi. Tetapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin agar kejahatan-kejahatan itu tidak melonjak. Kita akan tekan terus sedemikian rupa sehingga kejahatan-kejahatan itu walaupun ada, tetapi tidak sampai misalkan meresahkan masyarakat. Nah, kejahatan-kejahatan memang yang banyak terjadi, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat, itu terutama masalah kalau di kepolisian itu ada 3C, itu curat, curas, dan curanmor. Ini yang menjadi concern kita dalam rangka kita mencegah bagaimana 3 kejahatan ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Kalau kejahatan-kejahatan yang lain seperti penggelapan itu kan sifatnya individual ya. Kemudian penipuan itu juga sifatnya individu. Terus kemudian masih ada kejahatan-kejahatan yang lain, termasuk juga di Provinsi Bengkulu ya. Di Provinsi Bengkulu kejahatan terhadap anak dan perempuan itu juga cukup mengkhawatirkan, sehingga kita juga harus bersama-sama dalam menanggulangi kejahatan. Kita tidak bisa, Polri tidak bisa terus terang tidak bisa untuk mengatasi sendiri. Maka diperlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Kita bersama-sama bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin dengan menggandeng seluruh stakeholder, baik itu pemerintah daerah, kemudian TNI, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, itu kita harus berkolaborasi dalam rangka kita menciptakan situasi yang aman, tertib, damai, gitu kan. Sehingga pada bulan puasa ini hendaknya ini menjadi satu momen. Ya kan, bulan puasa itu sebagai momen untuk kita melakukan ibadah. Fokus dan khusyuk ya Pak ya? Kalau kita semua sebenarnya kita taat beragama gitu kan, apapun agamanya, tentu kejahatan-kejahatan itu bisa ditekan sebenarnya. Benar sekali, permasalahannya ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau orang-orang tertentu yang tidak taat terhadap agamanya, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan apapun bentuknya dengan berbagai macam bentuk kejahatan yang dilakukan. Nah, nih Pak, kita juga ingin tahu bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan Polri dalam gangguan Kamtibmas ini. Tapi kita akan membahasnya setelah jeda. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bengkulu. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Bengkulu, masih bersama dengan Kombes Pol Sudarto selaku Kapolresta Bengkulu.
Kita akan membahas nih Pak sedikit yang lagi marak di Bengkulu karena beritanya naik nih Pak di Kompas karena Polresta membubarkan kalangan geng motor atau gangster ya Pak ya. Mungkin kita membahasnya mengenai upaya Polresta Bengkulu tadi dalam menjaga Kamtibmas di bulan Ramadan ini. Sudah dijelaskan tadi belakangan ini kan sudah banyak aksi di kalangan remaja ini berkumpul, meneror, menjalankan aksi untuk menimbulkan keresahan di masyarakat nih Pak. Mengingat masyarakat tengah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini Pak. Ya, jadi sebelum bulan Ramadan kita juga sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka kita menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu kasus yang kita tanganin adalah adanya sekelompok anak-anak sekolah sebenarnya mereka ini masih kelompok-kelompok anak sekolah baik itu SMP maupun SMA yang mereka ini membentuk satu kelompok. Ada yang kelompoknya cukup besar tapi ada yang kelompoknya kecil. Dan dari data yang kita telusurin dan data itu sudah valid, itu kita ada sekitar 26 kelompok atau ya, geng dari anak-anak sekolah, dari hampir semua sekolah di Kota Bengkulu ini ada anggotanya atau ada anak-anak yang ikut tergabung dalam kelompok itu. Ya, Pak? Nah, karena keresahan-keresahan itu, kemudian karena juga ada beberapa kasus yang kita tanganin, biasanya mereka melakukan perkelahian antar geng atau antar kelompok mereka. Nah, selain itu mereka juga ada yang melakukan tindak pidana memang. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu mereka melakukan perampasan, baik itu perampasan HP maupun perampasan motor. Juga ada yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan kekerasan. Nah, berkaca dari itu maka Polresta Bengkulu terus berupaya. Salah satu upaya yang pertama kita lakukan, kita telah melakukan pendataan terhadap kelompok-kelompok mereka. Seperti kita sebutkan tadi, kelompok-kelompoknya sudah datakan, terus kemudian markasnya juga sudah tahu, sudah didatain. Kemudian aktivitasnya juga selalu kita pantau setiap saat karena mereka ini beraktivitas biasanya paling banyak adalah di malam minggu. Sehingga kita di Polresta Bengkulu malam Sabtu dan malam libur ya, malam Sabtu dan malam Minggu kita selalu menerjunkan anggota untuk patroli dalam jumlah yang cukup besar guna menjaga keamanan dan ketertiban selama malam Minggu. Iya. Jadi kita kalau malam Minggu di sini polisi ngumpul banyak nih, sekitar 50-60 personil untuk disebar, kemudian patroli secara bersama-sama dengan sasaran tertentu. Salah satu sasarannya adalah anak-anak yang sedang ngumpulnya tapi bukan sore hari ya, ini di malam hari. Kita patroli itu dimulai dari jam 10 sampai jam 2 pagi biasanya. Ya, jam 10 sampai jam 2 pagi kita akan sisir, kalau masih ada anak-anak yang berkumpul, itu pasti akan kita samperin, kita ajak dialog. Kalau mereka ada yang melakukan hal-hal yang kita mencurigakan, mereka nanti akan kita ambil, kita bawa ke Polres, kemudian kita edukasi. Kalau mereka melakukan pelanggaran, ya kita akan proses. Pelanggarannya macam-macam, seperti minggu kemarin, minggu sebelumnya itu ada anak-anak yang minum tua, ya kan, masih anak-anak SMP itu, anak SMP, SMA, anak di bawah umur ya Pak ya, anak-anak di bawah umur sudah mabuk-mabukan, itu kita ambil bawa ke Polres untuk dilakukan edukasi, termasuk orang tuanya juga nanti kita edukasi. Terus kemudian anak-anak yang balap, ya kan, kalau balap mereka di sirkuit yang benar silahkan, karena itu salah satu bentuk olahraga gitu kan, untuk mengembangkan kemampuan, skill dan lain sebagainya. Tapi kalau balap di jalan umum itu nanti akan merugikan pengguna jalan yang lain, akan menimbulkan kecelakaan. Ya kalau kecelakaannya mereka sendiri aja, tapi kalau ada orang yang berkendara santun dan lain sebagainya kemudian ditabrak menjadi korban,
itu kan bahaya. Makanya kita pasti akan ambil, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang mengganggu dengan knalpot yang suara melebihi Yang ambang brong ya, batas, Pak. gitu kan, melebihi ambang batas sehingga mengganggu, menimbulkan kebisingan, itu juga kita ambil kendaraannya, kemudian kita tilang. Biasanya penilangannya bukan 1-2 hari, tetapi kita bisa sampai bulanan. Nah, kalau di bulan puasa, di bulan puasa itu kalau misalkan kita tangkap di awal bulan puasa, nanti kita lepaskan selesai bulan puasa. Bulan puasa. Jadi berbulan-bulan, bisa sampai berbulan-bulan ya, biar Pak. 1 bulan supaya mereka tidak mengganggu. Iya. Mereka tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang khusyuk menjalankan ibadah. Nah ini Pak, satu lagi nih. Kita mau tahu nih kenapa bisa kenakalan remaja ini terjadi ya Pak. Tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bengkulu. Ya, kita kembali ke topik sebelumnya tadi Pak, dengan maraknya kejahatan yang terjadi di luar sana, kenapa kejahatan yang dilakukan di kalangan muda ini bisa terjadi, dan bentuk kolaborasi seperti apa yang dibutuhkan antara pihak Polri dan pihak lainnya? Gimana itu Pak? Jadi dari hasil kita melakukan kegiatan-kegiatan, kemudian setelah kita melakukan penangkapan terhadap mereka, kita wawancara dan lain sebagainya. Salah satu poin yang perlu kita waspadai untuk semua masyarakat, kemudian orang tua, guru yang terlibat di dalam pembinaan terhadap remaja, itu salah satu faktornya adalah yang pertama, sepertinya kurangnya pengawasan dari pihak orang tua, itu yang pertama. Kenapa? Karena anak-anak ini ternyata bisa berkeliaran di jalan, bisa keluar malam sampai jam-jam tengah malam lebih gitu kan. Jam 1, jam 2 mereka masih ada di jalan gitu kan. Tanpa orang tuanya mencari mereka. Dibebaskan iya, berarti ya Pak ya? Ini salah satu bentuk kebebasan yang kebablasan. Gitu kan. Harusnya anak-anak usia sekolah, anak-anak mulai SMP, SMA itu anak-anak usia sekolah kan, mereka belum dewasa, perlu bimbingan. Kalau mereka ini dibebaskan, akhirnya mereka akan mencari bentuknya sendiri. Kalau mereka mencari bentuknya sendiri, iya kalau lingkungannya bagus. Kalau mereka lingkungannya nggak bagus, maka mereka akan terbentuk oleh lingkungan. Yang kedua tadi, makanya lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh untuk terbentuknya ini anak-anak ini, perilaku anak-anak ini. Orang tua harusnya sadar, kalau misalkan anaknya keluar, kamu pergi dengan siapa? Perginya harus dimana? Ditanya dengan detail lagi ya Pak ya? Iya, kemudian supaya mereka tahu kemana. Terus kemudian juga pihak sekolah ternyata setelah kita kemarin data gitu kan, pihak sekolah ini juga nggak tahu anak-anak ini di luar apa kegiatannya. Nggak tahu. Nah, mungkin dari dinas pendidikan dengan perangkatnya gitu kan, anak-anak ini perlu ada kegiatan-kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler yang diarahkan. Kalau anak-anak ini misalkan hobi fotografi, misalkan ya di sekolah harus ada fotografi. Oh, anak-anak ini hobi misalkan otomotif, gimana dikerjasamakan dengan yang berkecimpung di otomotif, ya kan? Ya, Pak, ya. Banyak sebenarnya potensi-potensi anak ini, cuma karena mereka tidak tergali, energinya anak-anak itu cukup besar. Kalau energi ini tidak dimanfaatkan, akhirnya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Pak. Nah, upaya-upaya kita, Polri, itu salah satu upayanya kita juga harus mencegah kegiatan-kegiatan itu. Kemarin setelah kita lakukan penangkapan, ada satu yang ketangkap, kemudian kita cari sumbernya ini di mana. Jadi ini ketangkap satu, ini kelompok apa? Setelah ini tahu kelompoknya, ada yang kenal, kelompok yang lain, kelompok yang lain kita cari lagi.
ini anggotanya berapa orang, siapa saja, tempatnya di mana. Nah, setelah itu kita tahu, kemarin kita lakukan salah satu upaya, muka-muka ini yang lain akan membubarkan secara diri. Kemarin ada 4 kelompok yang kita panggil ke Polres, termasuk kemarin kita panggil dari orang tuanya, gurunya, kepala sekolahnya, guru BK-nya, terus kemudian kepala dinas, dan kita ajak berdialog. Kemarin itu kita ajak untuk supaya mereka tahu juga, oh ya ternyata anak didik saya itu ada yang melakukan kegiatan di luar yang tidak bagus, gitu kan. Mungkin anak-anak ini bisa saja anak-anak ini di rumah anak mami, di sekolah penurut, menjadi anak penurut. Ternyata setelah keluar, sekolah, ya, dia Pak? menjadi anak-anak yang beringas, yang bisa melakukan apapun dengan karena masuk dalam kelompok tadi itu, termasuk dipengaruhi juga oleh minuman keras. Wah, itu salah satunya. Nah, makanya kemarin itu kita panggil ke sini, secara simbolis kita bubarkan, kemudian supaya mereka ini tidak berkembang lebih besar. Nah, upaya-upaya ini nanti akan terus kita lakukan. Kita terus melakukan pendataan. Kalau misalkan ada yang ketangkap lagi, maka kita harus mencari lagi ya, Pak, ya? mencari terus supaya kelompok-kelompok ini bubar. Termasuk di malam minggu kemarin ada yang ketangkep, ternyata anak-anak ini juga lagi. Tidak ada jerahnya ya, Iya, Pak? kadang tidak ada jerahnya, sudah 2-3 kali. Oh, ini kemarin sudah kita ambil, sekarang kita ambil lagi. Alasannya? Enggak, Pak, setelah kita cek data, oh iya ini anak yang kemarin, anak yang melakukan kemarin. Nah, hal-hal yang seperti itu yang terus kita lakukan, kita tidak ada bosan supaya situasi Bengkulu ini tetap dalam keadaan aman dan tertib ya, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, untuk harapan terkait keamanan di Kota Bengkulu, khususnya wilayah hukum Polresta Bengkulu, gimana nih Pak harapannya? Harapan dari Polresta, jajaran kepolisian, tentu juga sangat berharap partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka kita menjaga keamanan dan ketertiban, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, ayo kita sama-sama introspeksi diri, ayo kita sama-sama berkolaborasi dengan kami. Kami akan siap setiap saat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya edukasi, maupun upaya-upaya yang lain dalam rangka kita menciptakan situasi yang kondusif. Apalagi di bulan puasa ini kegiatan aktivitas masyarakat akan meningkat. Kalau dulu masyarakat pagi-pagi tidak pergi sholat subuh, sekarang di bulan Ramadan semua berbondong-bondong sholat subuh. Anak-anak yang dulu bangunnya siang, sekarang bangun pagi. Ada istilah juga asmara subuh, ya kan? Ada beberapa titik di tempat kita ini yang sudah kita rencanakan nanti untuk kita lakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak dijadikan ajang untuk balap liar, tidak dijadikan ajang untuk ada tindak pidana di situ. Kita sudah rencanakan sejak awal tempat-tempat tertentu supaya situasi semua tetap kondusif. Aman, ya? Orang bisa lewat situ tanpa ada rasa ketakutan, takut, ya, Pak? ya, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa nggak nyaman gitu selama mereka melakukan aktivitas. Iya. Sebenarnya polisi ini sudah melakukan langkah preventif dan pengamanan untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib ya Pak, dengan mengerahkan personel untuk berpatroli ya Pak, biar situasi jadi aman, kondusif selama bulan suci Ramadan. Situasi seperti ini tidak terjadi di bulan suci Ramadan aja ya Pak ya, amannya, tertibnya, jadi bulan-bulan selanjutnya tetap kita merasakan lingkungan yang aman dan tertib juga di bawah naungan Polresta Bengkulu. Amin. Gitu ya Pak. Baik Bapak, terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami dalam program Sapa Bengkulu. Segala bentuk kejahatan di bulan suci Ramadan ini semoga dapat berkurang dan kalau bisa sampai bulan-bulan selanjutnya tidak ada lagi kejahatan dalam bentuk apapun ya Pak. Dan terima kasih Bapak sekali lagi, Bapak Kapolresta Bengkulu.
Kombes Pol Sudarno. Dan terima kasih untuk pemirsa Kompas TV di rumah yang telah menyaksikan kami dalam dialog dan talk show kali ini dalam 30 menit ke belakang. Saya Kairani Andita beserta tim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.